luar biasa sekali ya. Sudah dari awal hingga saat ini kita sudah 19 kali volumenya. Dan saat ini kita juga membawakan satu tema yang gak kalah menariknya, tentunya masih di dunia anti fraud ya. Untuk update kali ini kita memberikan satu tema, yaitu update modus penipuan digital saat ini. Waduh, ternyata yang dapat modus itu bukan cuman para jomblowers, jomblowati, jomblo laki-laki ya, yang ternyata ada digitalnya juga teman-teman. Dan ini pun dalam lingkup dunia pekerjaan. Nah, kita mau tahu seperti apa? Kita kenalan dulu dong dengan narasumber kita yang ganteng-ganteng saat ini. Yuk kita lihat, di sini ada Bapak Nanang. Nah, ini ya kelihatan ya, glowing banget loh. Ini dengan Bapak Nanang dan yang sebelahnya dengan Pak Oktav. Mungkin bisa dikenalin Pak, dari divisi mana? Oke. Dan Selamat sore updaters, kita dari Anti Fraud Management Group. Perkenalkan, nama saya Nanang Setiaji, kita dari Fraud Detection Department. Kemudian ada tim saya Octavianus Radoayon dari Fraud Detection. Oke, dari fraud detection. Ya, Jadi fraud detection. deket langsung ke deteksi ya? Ya, ini ini fraud atau enggak ya? deteksi fraud dulu. Jadi sebelum kejadian kita bisa early detection di awal kayak gitu. Oke, seperti itu ya Pak. Jadi nggak langsung sembarangan tiba-tiba langsung main detek-detek, harus ada dulu yang dicek dulu ya Pak ya. Ada Oke. dicek dulu. Luar biasa ya. Kita ini mau tanya nih dari Mas Nanang atau dari Mas Oktav nih. Kenapa sih kita pilih topik ini Mas? Oke. Apakah karena nggak ada topik lain gitu yang kita mau bahas, harus ini lagi gitu? Ya, mungkin bisa dijelaskan Mas Nanang. Kenapa kita ngangkat topik ini? Karena sebenarnya ini lagi happening banget. Karena sebagai fungsi kita kan detection. Sekarang kita marak banget. Sekarang kita tidak bisa lepas dari handphone. Kayak Mas aja sekarang pegang handphone. Iya, gitu. ini. Kita nggak bisa lepas dari namanya teknologi. Jadi kayak sebenarnya teknologi itu kayak kita mau pergi aja, better ketinggalan dompet dibandingin handphone. Kayak gitu kan. Karena semua transaksi bisa dari handphone. Kita SIM mobil aksesnya dari mana? Dari handphone. Iya, Gitu. betul. Jadi dan sekarang semua kejahatan ngarahnya lebih kepada kejahatan teknologi. Kayak gitu. Oke. Berarti memang kita kalau misalkan kemana-mana, kita juga harus berhati-hati ya. Iya, betul. Untuk selalu cek handphone kita kemana. Tapi kan ada hal-hal yang dimana saya pernah lihat tuh, ketika handphonenya hilang, dia kan bisa, contoh ya, dia waktu dia trace itu kan bisa dimatikan. Iya. Berarti kalau sekalipun ada password itu masih berbahaya juga ya, tetap kita bisa kena modus penipuan juga ya sekalipun. Bisa. Oke. Makanya kita benar-benar harus hati-hati. Makanya kenapa di update ini kita mau update tema ini biar kita sama-sama aware gitu. Jadi yang di cabang bisa ngedukasi ke nasabah, dan kita pribadi sebagai nasabah Bank Sinar Mas, kita bisa aware nih apa sih yang harus kita hati-hati. Iya, betul. Aku jadi teringat nih, kan dulu kalau sebelum kita masuk di fase-fase digital saat ini ya, Iya. Mas Nanang ya, dan Mas Oktav ya. Dulu kan kita modus penipuannya itu santet lah, Iya. SMS gitu kan ya, disantet, atau modus penipuan kita itu langsung main sajam, deket langsung ditipu gitu, atau gimana lah, langsung dirampok atau sebagainya gitu kan ya. Tapi sekarang udah ke arana digital. Mungkin aku masih sedikit bingung nih. Mungkin ada teman-teman juga dari updaters yang agak bingung. Mungkin bisa dijelasin maksudnya dari segi digital itu apa saja sih? Oke. Mas Nanang. Jadi mungkin nanti gambarannya adalah kejahatan digital ini adalah yang seperti saya info. Sekarang kita sebagai zaman sekarang ya 2022, nggak mungkin orang nggak megang handphone, mungkin orang nggak melek teknologi. Nah sekarang fraudster itu memanfaatkan namanya teknologi dari digital. Bisa lewat dari handphone, dari media QR, bisa dari SMS, telepon, kayak gitu. Kalau dulu kan penipuannya mama minta pulsa, kayak gitu kan. Nah sekarang orang udah beralih. Sekarang penipuannya bisa lewat dari digital. Tiba-tiba dari QR, kita bisa kena socek atau apa gitu. Kejahatannya tuh banyak. Ada kejahatan dari penipuan online, bisa dari cyber, pencurian data, kayak gitu. Jadi semakin beragam. Karena teknologi itu kan berkembang terus-menerus ya, kayak gitu. Jadi seperti kayak bayangan, mesti ada sisi terang, kita dimudahkan teknologi, tapi kita juga perlu aware juga, gitu. Jangan sampai kita kena modus penipuannya, gitu. Oke. Nah, ini kan tadi Mas Nanang udah jabarkan secara generalnya kan untuk modus penipuan secara digital ini. Nah, sekarang yang lagi maraknya itu di apa aja sih? Dari digital ini yang lagi marak itu di bagian apa aja tuh Mas Nanang? Oke. Yang marak itu mungkin kita dulu sudah aware ya Mas Okta, yang dulu kalau kita mau pemilu, terus mungkin yang teman-teman nyari lowongan kerja, yang dulu dari CPNS, itu lewat dari APK.
Jadi mungkin kita dulu sempat heboh juga kan, ketika kita ngeklik undangan pernikahan gitu, kita ngeklik tiba-tiba ternyata tahu-tahu ada transaksi kita yang kita sanggah, kita nggak ngerasa melakukan transaksi kayak gitu. Itu pertama dari APK. Itu yang APK ini yang dia pintar itu ngikutin update. Jadi mungkin sekarang update-nya orang nonton apa sih sekarang, siksa kubur atau apa, nonton tiket gratis atau apa, kemarin mudik kayak gitu, tiket gratis apa mudik gitu. Jadi dia bakal ngikutin apa yang lagi ngetren di tempat kita. Kedua yang sekarang paling heboh, jadi tiba-tiba ada nasabah kita dapat Telegram, terus dapat dari TikTok gitu kan, DM Instagram, tiba-tiba mendapat penawaran. Jadi penawaran pekerjaan, komisi, terus habis itu part time. Sekarang yang paling happening adalah kita disuruh menyelesaikan pekerjaan, nanti kita ditawarin komisi. Jadi ditawarkan, ayo Bapak Ibu kita menyelesaikan misi, nge-like video atau apa, nanti dapat komisi kayak gitu. Jadi kita disuruh deposit. Nanti misal deposit 100.000. Dapat saldo tuh Mas. Dapat back jadi 130.000. Dapat saldo. Wow, lumayan. 200. Jadi kita berpikir, wah, ini part time-nya menguntungkan nih kayak gitu. Terus nanti disuruh top up lagi, coba misi selanjutnya kayak level gitu. Oke, top up 5 juta, nanti dijanjiin dapat untung cuan 2 juta. Gitu. Sekarang siapa sih yang nggak mau dapat cuan kayak gitu. Nah habis itu nambah terus sampai dia banyak, nanti udah nggak bisa ditarik gitu. Jadi nanti kalau kita mau narik komisinya, komisi 10 juta, diminta lagi top up terus menerus kayak gitu. Padahal itu cuma bohongan gitu. Itu yang sekarang lagi marak terjadi. Jadi modusnya kita ditawarin untuk menyelesaikan misi, part time, terus kemudian keuntungan kayak gitu. Keuntungan. Itu modusnya yang paling banyak yang terjadi kedua. Yang ketiga mungkin kita banyak yang kena juga nih, mungkin ada yang updaters aware modus penipuan online untuk segitiga. Jadi melibatkan kita bertiga. Segitiga biru atau gimana? Segitiga bermuda. Kan ada Mas Okta nih sebagai buyer gitu kan. Mas Niel mau beli, saya sebagai perantara, tapi saya sebenarnya nggak ikut-ikutan. Mungkin di iklan di Facebook sekarang kan banyak marketplace ya buat jualan. Saya tiba-tiba menghubungin gitu kan. Oh mau beli ini nggak kendaraan gitu, saya sebagai perantara kayak gitu. Padahal sebenarnya baik sellernya Mas Okta gitu, saya cuma pura-pura nanti transfernya ke saya gitu. Terus udah transfer full, Mas bakal komplain dong, mana barangnya nggak datang. Padahal Mas Okta nggak tahu nih, karena Mas Okta nggak ngelakuin transaksi sama Mas. Mas ditipu, saya di tengah-tengah kayak gitu. Jadi kita ngelibatin 3 orang di sini. Iya. Gitu. Oh iya, itu aku sempat baca juga beritanya dan dia marah-marah sama si pemilik kendaraan itu ya. Benar. Saya udah bayar gini-gini, perantanya kok nggak terima itu mobilnya ya. Wah. Kemudian yang saya mau nambahkan yang terkait yang file APK itu sebenarnya sih mungkin dari updaters juga belum tahu. Saat kita klik itu bisa membuat handphone kita itu bisa terambil datanya seperti apa sih gitu kan. Kita pada saat kita ngeklik suatu file kayak gitu kan, itu otomatis akan terinstall suatu aplikasi yang berbahaya kayak gitu loh. Dan aplikasi ini itu bisa seperti kayak kita mirroring atau mengeremote handphone kita. Jadi si pelaku penipu itu bisa ngeremote, bisa gerak-gerakin handphone kita ataupun bahkan bisa ngelihat isi SMS kita, isi WhatsApp kita. Berarti itu APK-nya itu remote ya sebenarnya ya. Kita di remote aja sama IT. Iya betul ya. Jadi di mirroring kayak gitu bisa tahu apa sih yang dilakuin sama Mas Okta kayak gitu. Handphonenya. Jadi kita jangan asal klik APK gitu. Cuma kita kemarin juga training di Puslapor juga itu kan. Iya betul. Salah satu ciri gimana sih handphone yang disadap, ada mirroring atau ada aplikasi yang berbahaya, itu salah satu contoh yang simple aja. Itu kayak baterainya itu kok gampang habis nih, betul, tiba-tiba lowbat gitu, misal 1 jam. Misalkan nih kita sore-sore itu udah masih 80%, tiba-tiba kalau kok pas subuh-subuh lah kok udah tinggal 5% nih, terus panas banget kayak gitu kan. Nah itu kita harus aware, dan salah satunya kemarin juga Puslapor memberikan handphone kita itu apakah sudah ada antivirus belum nih. Terus handphone kita ini sudah ada sudah update software terbaru nggak nih? Iya, betul ya. Kan? Iya, setuju. Kita harus cek masing-masing ya, pegang di handphone masing-masing, cek di bagian handphone kita sudah update belum softwarenya handphone tuh. Jangan-jangan belum update nih, sudah berapa tahun belum update nih ya kan? Takut penuh memorinya, jadi nggak mau. Mereka lebih pengen foto. Jadi dulu. Jadi itu harus hati-hati kayak gitu sih. Oke, ya. Jadi memang ini sangat mengerikan ya. Pernah aku dapat WA tiba-tiba undangan pernikahan.
Wah. Dari mantan tapi. Oh, enggak dari mantan, dari nomor asing untungnya ya. Dan aku lihat ini kenapa APK, jadi aku nggak berani klik. Dan saat itu langsung delete sih memang. Oh ternyata itu bahaya sekali ya. Nah, teman-teman juga mungkin updaters yang tangannya gatel ya, suka klik itu mungkin ditahan dulu tangannya, apalagi bukan cuma di handphone saja, tapi kalau kita yang dari laptop, dari PC, kita kan suka main klik segala macam, itu kita harus lebih aware lagi, bukan cuma diri kita, jari kita juga aware ya untuk klik ini. Jangan karena kita penasaran lihat gambarnya seperti itu kita main klik, ternyata data-data kita udah diambil gitu ya. Tapi ini Mas, kayak tipe kalau orang Indonesia itu ya, itu kayak lebih kepo banget gitu loh. Ada sesuatu. Iya, itu bahaya. Kepo ini apa sih gitu kan? Kita coba klik dulu lah gitu kan. Itu sih beberapa yang saya juga merasakan itu, cuma seiring berjalannya waktu kalau ada klik mencurigakan delete aja lah, gak usah kepo-kepoan kayak gitu loh. Oke, nah itu ya. Harus hati-hati sih. Harus hati-hati ya. Nah, aku juga pernah dengar nih Mas Nanang dan Mas Octav. Kan ini bahasa kerennya itu social engineer. Yes. Itu bahasa keren banget ya. Itu kayak nama satu titel gitu ya. Iya, tadi awalnya waktu aku tahu social engineering, oh ini jabatan seseorang lah bagiannya social engineering. Iya gitu kan. Engineering gitu. Ternyata nggak seperti itu ya. Mungkin bisa dijelasin ini Mas Nanang. Social engineering itu jadi kita mungkin kalau zaman dulu kalau Mas tahu ya santai kita pakai gendam, tahu nggak ya? Oke, iya. Jadi kayak kita ditepok gini, tahu-tahu langsung suruh transfer apa-apa kayak gitu. Kalau social ini dia sama memanfaatkan teknologi digital gitu. Nanti tapi dia lebih memainkan psikologis kita. Kita disuruh melakukan sesuatu baik itu sadar maupun tidak sadar. Kita bisa dikasih arahan transaksi, transfer, memberikan kredensial. Kredensial itu mungkin username, password, OTP. Makanya updaters jaga banget nih, username, password, OTP, PIN itu jangan dikasih ke orang lain kayak gitu lah. Dari situ sebenarnya si pelaku itu pengen manfaatin. Jadi kita disuruh melakukan sesuatu yang baik itu sadar maupun tidak sadar buat menguntungin mereka. Gitu. Oke, seperti itu ya. Wah, berarti dari sini aja kita sudah tahu ya kalau dari social engineering ini berarti pasti ada dong ciri-cirinya seperti apa ya. Nah, sebelum kita mau tahu ciri-cirinya, mungkin kita mau lihat dulu nih, ada nggak pertanyaan nih dari para updaters yang mau bertanya? Karena saat ini kita punya 5 hadiah nih updaters. 3 hadiahnya itu ada tertampil di sini ya, dan 2 hadiahnya itu nanti buat teman-teman, buat updaters yang berani open mic. Oke, open mic untuk bertanya. Dan untuk saat ini ada 3 tumbler ya. Ada 2 tumbler dan 1 mug. Yes. Ya, dengan siapa? Mungkin bisa dinyalakan kameranya. Dengan Jiswa kenal. Oke, ya Mbak Jiswa, silakan. Pak, saya mau nanya. Jadi gini, saya dapat kayak APK itu lewat WA. Tapi saya saya tadinya tuh nggak ngeh gitu. Saya klik aja nih download. Tapi belum sukses, belum full, saya langsung delete. Itu pengaruh nggak sih Pak? Jadi ini udah klik ya? Udah diklik. Udah diklik. Nah, saran kami, kalau misalkan sudah klik nih ya, kita nggak tahu nih udah terinstall atau belum nih di handphone kita, kayak gitu kan. Nah, kalau saran kami sih lebih baik Mbak backup dulu nih data-data penting Mbak di handphone, gitu kan. Kemudian untuk cara gampang itu kayak reset factory ya, di handphonenya di reset factory. Awal pertama kali tapi sebelum di reset factory itu tidak backup dulu data-data pentingnya gitu kan. Kemudian cara kedua ya ganti handphone kayak gitu. Karena kita nggak tahu nih handphone kita saat klik tadi udah masuk malware atau belum. Kayak gitu. Iya. Lebih hati-hati aja dulu gitu. Lebih hati-hati juga karena Mbak, salah satu contoh yang saya kasih tadi kan handphonenya cepat panas nggak nih, ya kan? Tiba-tiba handphonenya gerak-gerak sendiri, ada seolah yang remote handphone Mbak, kayak gitu kan? Buka email Mbak, buka WhatsApp Mbak, kayak gitu-gitu kan? Nah, itu dikhawatirkan seperti itu. Jadi saran kami ya backup datanya, kemudian kayak mulai ulang lagi kayak gitu Mbak, atau ganti handphone baru. Iya. Kayak gitu. Atau pakai lem biru. Lempar beli baru. Mbak Jiswa handphonenya bukan Pro Max kan ya? Kalau Pro Max bukan. Oh syukurlah kalau bukan Pro Max ya. Jadi masih. Tapi masalahnya handphonenya baru, gue beli lagi sayang. Ya itu. Lebih baik. Terus tapi kalau misalnya aku sih belum aku lakuin yang tadi Bapak sarankan.
Cuman emang handphone sih rada panas, sering panas gitu. Apakah dari handphonenya, tipe handphonenya, atau apa lebih baiknya aku ke counter handphonenya kali ya? Kalau counter handphone mungkin juga belum tahu Mbak, karena ini kalau software itu kan di dalam Mbak ya, di dalam terus kadang-kadang itu tidak muncul atau tersembunyi gitu loh Mbak. Kayak gitu sih kalau saran kami ya. Kalau reset factory sih lebih biar gak ganti handphone sih, atau backup dulu nih data-data penting Mbak, kontak-kontak Mbak kayak gitu di backup dulu nih kayak gitu. Untuk sementara waktu mungkin internetnya dimatiin dulu lah kayak gitu. Iya, kan. mode airplane Mode dulu airplane ya. dulu kayak gitu. Karena saya khawatir nih udah ada tanda-tanda itu tadi tuh. Handphonenya panas nih, Iya. ya kan? Handphonenya panas saat Mbak bangun itu kan, kok panas banget padahal saya jam 8 nggak ngapa, dari jam 8 sampai jam 4 pagi nggak ngapa-ngapain nih kayak gitu kan. Tapi kalau dari pertanyaannya Mbak Jiswa ini aku kepikiran nih, kalau misalkan kita langsung uninstall aja akun-akun kita, jadi di handphone itu cuman ada ya sosial media aja paling, sama email, sama ya WA dan lain-lain. Itu nggak masalah kan? Atau tetap Sebenarnya masalah sih ya? nggak masalah sih, cuma kan si Froster itu kadang-kadang bisa mengkorek-korek data yang di handphone iya. kita loh. Bisa jadi kita suatu saat itu kita pernah nulis username password di note. Yeah. Kita nggak tahu kan gitu loh. Bahkan fingerprint aja bisa diambil. Betul. Terus iya, iya. terkadang si fraudster atau si penipu itu kan bisanya mereka kita nggak tahu programmer handal gitu. Jadi bisa baca log-log yang pernah kita Buka gitu buka ya. di Iya. handphone Iya. kayak gitu loh. Nah Kayak tuh Mbak gitu sih, Jiswa, Mbak. Gitu. jadi langsung reset aja handphonenya atau lem biru? Lem biru. Pilihan ada dua. Pak, satu lagi boleh Pak? Boleh, silakan. Ada rekomendasi aplikasi apa gitu Pak untuk membersihkan handphone khusus Android? Paling kalau seperti yang Pak Octav tadi bilang di awal ya, kita update aja softwarenya dari bawaan dari ini ya, dari handphone. Itu kita update terus karena itu guardnya itu lebih bagus dan juga antivirus itu perlu sih supaya nggak maksudnya nggak ada virus-virus atau ada trojan-trojan yang mungkin mengambil data-data kita. Plus tangannya jangan klik gitu. Ada sesuatu yang mencurigakan, delete kayak gitu. Misalkan nggak kenal, delete gitu. Ada mantan, delete. Baik, makasih Pak. Ya, sama-sama Mbak Jiswa. Oke, itu dari Mbak Jiswa ya. Oke. Paling kita mau iklan dulu. Wah, iklan. Mungkin bisa ada iklan ya. Saya dengar-dengar katanya ada iklan yang luar biasa nih dari Antifraud, mungkin bisa. Oke. Ya. Jadi updaters ini kita ada challenge dari anti fraud management karena kan sekarang kita udah info nih banyak modus kejahatan, penipuan. Jadi kita pengen kalau updater itu nanti bikin video challenge. Video Kayak challenge. TikTok nggak? Boleh terserah. Oh, Nanti terserah. kita detailnya biar stay tune. Nanti biar kita informasi detailnya. Jadi nanti bikin video sekreatif mungkin. Jadi gimana caranya tips updaters buat menghindarin modus penipuan. Gitu. Nanti dibikin semenarik mungkin. Nanti kita juga ada hadiahnya. Hadiah yang menarik gitu. Oke. Siap. Berarti itu nanti akan diinformasikan melalui Nanti Lebih biar lanjut. stay. Oh, biar stay ya. Oke. Jadi itu tetap stay tune ya. Updaters. Nantikan untuk eventnya, ini luar biasa hadiahnya. Aku juga nggak tahu berapa, tapi nanti coba ikut aja lah. Iya. Lumayan. Iya. Iya. Biar cuan pasti kan. Iya, biar cuan. Nah, tentunya ya. Untuk kita semua yang butuh uang, apalagi yang ngekos itu ya sangat penting banget. Oke, kita masuk lagi ke topik nih. Tadi kan kita sudah ngebahas sedemikian rupa, termasuk dari pertanyaan dari beberapa orang. Aku juga keinget nih, kebetulan ada sanak keluarga yang di luar negeri Indonesia gitu ya, di luar Indonesia. Mereka itu bikin satu modus, itu modusnya luar biasa banget karena mereka harus bakar uang dulu. Di setiap rumah-rumah itu mereka kasih semacam tumbler. Tumblernya nggak jelek, tumblernya bagus kayak gini. Oke. Tumblernya ada suhunya gitu ya. Dan di dalam tumbler itu ada voucher, plus di situ ada satu kartu yang ada QR-nya. Kalau ditulisnya kami hanya ingin memberikan apa yang kami punya gitu kan, karena kita udah perusahaannya udah mau pelit, jadi kita mau bagi-bagi aja voucher ke semua orang sama ini. Jika masih membutuhkan voucher dan tumbler ini untuk keluarga terdekat, scan barcode ini. Oke. Nah, seperti itu dan akhirnya orang-orang udah mulai marak tuh dan akhirnya banyak yang mulai scan dan penipuan mulai terjadi di situ. Oke. Itu
untung di Indonesia nggak ada ya. Itu untuk ada, sana. Indonesia juga Oh ada. Ada. Mirip-mirip Jadi ya. mirip. Jadi guys, yang tadi kita info Socheng itu dia mainin psikologis kita. Oke, Gitu. Kita ha-ha. dipaksa mau baik sadar maupun tidak sadar memberikan kredensial kita kayak gitu. Mm-mm. Jadi tiba-tiba tadi dapat link kayak misal tiba-tiba ngisi nih Google Form kayak gitu. Kita mengisi Google Form itu seperti mengisi biasa ya Bapak Ibu. Jadi posnya updaters mungkin ngisi nama lah, kasih nomor KTP kayak gitu. Tapi kita nggak aware kalau ternyata itu di-combine bisa jadi username sama jadi password kita gitu. Bisa masukin OTP, PIN transaksi kayak gitu. Isi PIN atau apa? Itu yang kita kadang nggak sadar karena psikologis kita dimainkan gitu. Oke, kita butuh donasi, kita butuh untuk memberikan ini biar tetap survive. Kita bagi-bagi ini kita ngisi gitu. Oke. Kita kadang kalau ngisi kan suka nggak jeli ya karena Iya, psikologis kita udah dimainin. Wah, jadi kenapa kita benar-benar harus hati-hati karena Socheng ini bakal bisa lolos kalau kita itu nggak sadar, nggak aware. Kita dengan sukarela psikologis kita dimainin buat memberikan kredensial kita gitu. Siap. Wah, Apalagi ini tadi pakai QR ya. Iya. Kalau sekarang marah itu lagi quizzing gitu loh. quizzing ya? Namanya tuh quizzing. Nah, sebenarnya sih phishing ya. Tapi karena ini pakai QR jadinya quizzing gitu. QR Oke. phishing kayak gitu kan. Wah. Jadi Oh. teknik untuk memancing seseorang biar memberikan data kredensial, data-data pribadi kayak gitu. Oke. Jadi hati-hati nih misalkan updaters misalkan scan barcode yang tidak dikenal atau istilahnya asal scan gitu. Misalkan ada yang ngirim ke WhatsApp kita nih untuk dapat voucher gratis makan, scan QR ini dong gitu biar di dalamnya kita disuruh ngisi data kredensial kita misalkan nih KTP, user ID, mobile banking yang dimiliki atau password yang dimiliki, terus nomor kartu atau nomor kartu kredit, kartu debit kayak gitu kan. Tiga Nah, itu digit. bahaya. Nah, Iya. bahaya itu Iya. karena kadang-kadang nasabah itu kalau sudah kena Socheng gitu kan ngikut aja gitu loh, kayak kena orang hipnotis gitu. Ngikut Oke. aja. Biar dapat makan gratis ya isi Iya. gitu lah, isi kayak gitu loh. Nggak apa-apa ini mah username mah. Iya. Nggak apa-apa kan. Gitu, Nah, sih. itu juga ya buat updaters, hati-hati sekalipun itu gratis mungkin dalam bentuk sosial, pengertian untuk bagi, tapi ternyata ada Nah. maksud dan lain hal di Nah. dalamnya. Sebenarnya ini dari contoh yang aku tanyakan ini udah masuk ke dalam ciri-ciri, bagian dari ciri-ciri. Mungkin Iya. dari Pak Nanang atau dari Pak Oktav mungkin bisa jelasin ciri-cirinya dari social engineering apa aja tuh. Ciri-ciri Socheng itu paling gampang adalah kita dipaksa untuk buru-buru kayak gitu. Jadi kayak ayo tiba-tiba kita dapat telepon kayak gitu, ayo pinjemin uang dong atau apa transfer kayak gitu. Oke. Itu psikologis kita dipaksa untuk ngelakuin sesuatu dalam keadaan mendesak secepat mungkin. Itu pertama ciri-ciri. Kedua, tiba-tiba out of nowhere ada ngaku sebagai teman kita, teman SD, teman SMP kayak gitu. Tiba-tiba di Facebook kan, Iya, iya. Facebook nama bisa sama aja ya kayak gitu. Ngaku sebagai tetangganya karena ada juga penipuan di kita updaters, dia ngaku sebagai tetangganya. Terus seolah kenal, chat-chatan, pinjam uang, ditransfer. Nah, karena posisinya psikologis dia dimainkan, dia langsung transfer tanpa konfirmasi. Setelah dia transfer, dia baru konfirmasi ke tetangganya, temannya. Jadi minta pinjam uang ya? Oh enggak, kita nggak ada permintaan itu gitu. Dia baru sadar. Karena Socheng itu yang kita dimainin adalah psikologisnya kita. Kita dipaksa untuk memberikan kredensial atau melakukan sesuatu secara sadar maupun tidak sadar gitu. Oke. Dan Nanti kita satu disuruh lagi itu buru-buru. apa? Kita dipacu untuk dibuat bahagia atau dibuat sedih kayak gitu loh, dipancing Oke. emosinya atau psikologis kita. Kalau buat anaknya ini masuk rumah sakit. nah itu ya. itu dipancing-pancing kayak gitu. Tangkap di kantor polisi, tangkap jatuh atau apa kayak gini melakukan kejahatan gitu kan. Tolong Iya. transfer segera gitu. Iya, mungkin aku tambahin satu contoh juga ya. Sebenarnya buat kita-kita yang suka belanja di marketplace gitu ya. Iya. Karena aku pernah kejadian Iya. pengalaman. Oke. Aku belanja di Nah, marketplace nih. Belanja di marketplace karena sering belanja. Jadi kan kita paketnya tuh ada alamat, nama, nomor telepon Nah, gitu kan. Dan karena aku pikir ya udahlah aku cuman butuh barangnya, aku buang. Gitu begitu tuh. Tanpa merusak informasi yang ada di label itu. Iya. Padahal Jadi itu ada nomor handphone, Iya. ada alamat. dan aku nama buang lengkap gitu juga. aja. Iya. Betul. Aku buang. Singkat cerita, baru satu bulan tiba-tiba ada paket. Tiba-tiba datang. Pak, ada paket. Aku lagi di kantor nih posisinya. Nah, Oh iya, paket apa ya? Aku mikir, aku perasaan nggak pesan barang ya. Perasaan nggak pesan. Ini paketnya apa gitu. Pokoknya dia bilang nggak tahu isinya apa. Saya nggak berani buka dan ini COD. Oke, harus bayar. Iya.
Nah dia bilang COD, aku nggak pernah pesen COD Pak, boleh nggak lihat kode ID-nya? Terus dia kasih tunjuk ID-nya, dan pas aku cek ternyata bukan punya aku, dia pakai nomor yang lain gitu. Dan aku bilang Pak itu bukan saya, itu kayaknya penipuan deh, dibalikin aja Pak. Nah paling yang aku mau sampein buat updaters ya, mungkin kita nggak tinggal sendiri, untung banget karena aku tinggal sendiri. Jadi waktu itu datang, bapaknya langsung telepon aku. Tapi kalau kita punya sanak saudara atau keluarga di rumah yang nggak tahu, tiba-tiba mereka buka paket itu, otomatis mereka harus bayar dong. Kayak updaters harus bayar. Tapi diviralin ya, nggak bayar. Iya, seperti itu. Jadi perlu diingat ya buat updaters, setiap kali belanja di marketplace, label-labelnya itu sebisa mungkin dihancurkan dulu, dirusak sampai data kita nggak ada, baru kita buang. Yeah. Nah itu ya. Nah, oke, mungkin kita mau lihat juga ada pertanyaan dari updaters di chat. Oke, pertanyaannya. Nah, ini pertanyaannya. Oke, kebetulan namanya sama nih kayak saya. Namanya Nathanael juga nih. Saudara ini. Ini dari multiverse lain kayaknya. Oke, pertanyaannya, apakah ada tips untuk mencegah hal terkait penipuan dalam bentuk apapun, apalagi sedang marak dengan bermain psikologis, terutama untuk kalangan orang tua yang terkadang kurang paham dengan hal seperti ini, bahkan sekarang pun banyak yang niat sampai menyerupai dengan official account agar lebih calon korban lebih percaya dengan hal tersebut. Nah, ada nggak tuh kira-kira tipsnya? Sebenarnya ini ada di jawaban nanti ya. Oke, sambil kita nunggu pertanyaan yang lain, tadi kan dari Mas Oktav sempat jelas nih, phishing, mungkin bisa dijelasin nggak satu-satu itu dari ini semua? Sebenarnya kalau istilah phishing itu sering kita dengar ya, dengar di berita-berita di di medsos, di TV atau dimanapun kita sering dengar. Tapi sederhananya sih itu kayak phishing bukan phishing gitu. Bukan. Oh bukan ya. Maaf, bahasa Inggris saya jelek jadi phishing. Jadi istilahnya kayak memancing lah itu, memancing seseorang atau korban untuk memberikan data kredensialnya ke kita. Itu istilahnya gampangnya itu, cuma jadi kita kayak orang mancing lah kayak gitu kan, kita pengen mancing ya, pengen dapat ikan gede ya kita mancing kayak gitu kan. Jadi kita mancing data username, data password, data pin kayak gitu ke orang-orang target kayak gitu. Itu istilah gampangnya. Kalau phishing kayak orang apa sih itu kayak gitu. Kalau gampang sih memancing seseorang untuk memberikan data kredensial, data penting lah gitu. Itu phishing. Ada lagi namanya itu kayak phishing pakai Victor ya. Pakai Victor ya. Phishing itu pakai voice. Telepon. Voice. Tadi yang saya disampaikan Mas Nanang itu dibuat orang itu panik. Tabrakan. Kayak gitu. Kemudian ada namanya smishing melalui media SMS, chat, kayak gitu-gitu. Ya, mirip-mirip kayak cenat-cenat gitu ya. Itu bukan ya? Iya. Kemudian ada satu lagi yang sudah saya sampaikan tadi ya, itu phishing itu yang menurut saya sih baru marak juga sih, itu orang-orang juga karena sekarang apa-apa kita pakai transaksi bayar itu pakai QR kan. Udah familiar banget ya, bayar QR gitu kan. Tapi kita sebagai nasabah, saya juga nasabah nih. Jadi kalau scan sesuatu QR itu jangan sembarang. Misalnya ada terima QR nih di WhatsApp, ada muncul kode QR, silahkan kode scan akan mendapatkan hadiah ini kayak gitu. Jangan asal scan kayak gitu. Scan bisa jadi ada dua hal nih. Scan langsung otomatis terinstall aplikasi yang berbahaya, padahal scan doang kayak gitu kan. Iya, ada pada saat scan kita scan muncul Google Form, kita suruh ngisi data kredensial. Jadi kita nggak tahu nih apa yang terjadi saat kita scan barcode yang mencurigakan. Jadi kalau misalkan kita ini pengirimnya nggak kenal gitu, udah delete dulu aja lah, gitu loh. Gitu. Itu baru marah banget, bahkan ada beberapa kejadian juga. Oh, kemarin ingat saya ada scan QR kayak gitu loh. Iya. Scan QR saya mau disuruh ngisi data kayak username, password, nomor kartu. Nah, itu udah masuk dunia phishing kayak gitu, hati-hati kayak gitu. Jadi kepada nasabah-nasabah biasanya sih kalau orang-orang yang maaf ya, ini yang umurnya udah kayak hampir tua lah gitu ya. Hampir tua itu biasanya masih gaptek kayak gitu kan. Ya udah dia main scan aja kayak gitu loh. Main ngisi-isi aja kayak gitu kan. Iya, betul, misalkan nih
suruh isi nanti dapat hadiah sekian juta, suruh isi datanya penting-penting, habis itu hilang uangnya baru komplain ke bank kayak gitu loh. Jadi pas mau bayar kan kita sekarang siapa sih yang bawa cash? Ada lah ya, tapi Ada. kecil ya. Iya. Kayak tadi Mas Otak cerita, sekarang semua bayar pakai QR. QR. Gitu. Kalau kita QR mau transaksi sebelum kita masukin PIN kita gitu, kita pastiin dulu merchantnya sama nggak gitu. Kayak dulu pernah ingat nggak sih yang ketika di masjid semua dipasangin barcode? Oh iya, itu itu ada. Kita niatnya mau sedekah nih, mau sedekah. Jangan sampai kita mau beli jus, ternyata di situ namanya Mas Okta apa kita gitu. Iya. Nanti kita yang cuan gitu. Jadi benar-benar jangan lihat dari nominalnya. Oke, ya. 1.000 kali 1 juta orang kerasa kan Iya, bedanya? betul. Ya sampai-sampai Mas saya kalau di rumah nih itu kadang-kadang ngingetin nih keluarga-keluarga nih kalau mau transaksi harus hati-hati. Kalau ada link-link berbahaya jangan asal klik. Kalau ada QR yang masuk lihat dulu dari siapa gitu. Iya. Sampai saya karena tahu Mas, jadi saya malah kayak parno kayak gitu loh. Karena saya tahu kan gitu, itu berbahaya banget. Jadi saya memulai dari hal kecil lingkungan keluarga saya sendiri gitu Mas. Jadi kemudian melebar ke divisi, melebar ke cabang, kalau bisa cabang share ke nasabah kayak gitu kan. Iya. Kayak gitu sih harapannya. Jadi harapannya ada nasabah-nasabah Sinarmas itu aman, nggak kena modus-modus phishing, social engineering kayak gitu sih harapannya kayak gitu Mas. Harapannya seperti itu ya. Oke, Mas Heru masih ada pertanyaan kita? Oke, dari Mbak Asramadani dari Pematang Siantar. Mau nanya, apa kita lakukan sebagai petugas? Ini gimana ya? Iya, apa yang kita lakukan sebagai petugas atau pejabat di kantor cabang ketika menerima pelaporan penipuan di mana rekening penipu berada di Bank Sinarmas. Wah, ini pertanyaannya bagus. Nanti kita bahas juga tuh. Nanti ada bahas juga ya. Oke, pertanyaan yang lainnya ada lagi? Boleh tanyakah? Boleh. Boleh tanyakah, Rahmi? Ya, oke, boleh banget. Mohon sarannya bagaimana cara menyadarkan orang, terutama orang tua bahwa sudah terkena love scamming. Waduh, love scamming guys. Yang juga termasuk penipuan digital love scamming. Oke, karena pertanyaannya tadi udah 2 sama, kita langsung aja jawab nih. Dari Mas Nanang atau Mas Okta? Yang ciri-ciri atau yang mana dulu? Menghindari sukses? Yang menghindari ya, Oke. cara menghindarinya. Jadi yang pertama itu paling ya kita harus hati-hati nih. Kalau ada menerima telepon, menerima email, menerima SMS, kita harus memastikan pengirimnya itu siapa sih, gitu. Memastikan kebenaran kayak gitulah. Jangan, kemudian yang kedua, jangan asal klik-klik link-link gitu. Bahkan kadang-kadang saya pun membatasi kadang, keluarga saya, misalkan istri saya aku kasih pin enggak nih ya. Padahal di ketentuan nggak boleh share pin kayak gitu kan, kayak gitu. Betul. Sebenarnya itu nggak boleh kayak gitu. Jangan share data kredensial kita kepada siapapun kayak gitu. Jangan mau disuruh-suruh untuk menginput data pribadi kita di media sosial atau di apa kayak gitu. Mungkin Mas Nanang. Kalau kita pertama harus validasi kita tenang dulu. Karena Soceng itu dia mainin psikologis kita. Psikologis kita disuruh melakukan sesuatu segera saat itu juga dengan kita sadar gitu. Buruan transfer, minta tolong ini atau apa kayak gitu. Jadi sebenarnya kita harus validasi dulu sebenarnya. Kita tenang dulu. Kadang kita juga lupa. Sebenarnya misalnya anak kita kecelakaan atau apa minta tolong transfer ini kita pastiin. Siapa tahu anaknya kita masih di rumah atau lagi liburan, konfirmasi dulu kayak gitu. Jangan langsung tiba-tiba ngelakuin transfer kayak gitu. Karena Soceng itu sebenarnya yang dimainin kita dari sisi psikologis. Ya. Apakah either kita menyurikan kredensial kayak gitu. Kan sebenarnya kredensial harus kita jaga. Bahkan sama pasangan kita tidak boleh diberikan seharusnya gitu. Kalau di Indonesia nama pasangan terlalu percaya ya kayak gitu. Hati-hati dengan hati ya. Hati-hati dengan hati. Nah, benar-benar kita harus hati-hati kayak gitu. Jangan asal ngasih kredensial kayak gitu. Kita pastiin dulu transaksinya. Apakah ini benar transaksi yang benar nggak sih anak kita butuh uang? Perlu nggak sih kita harus ngisi form ini memberikan kredensial? Jadi benar-benar kita jangan tergiur dengan emosi yang dimainin oleh pelaku ke kita gitu. Iya. Jadi, kalau enggak itu pernah ada orang tuh kalau misalkan menerima telepon seperti itu, itu kayak berpikir logis gitu Mas. Kalau atau berhenti sejenak, tarik nafas gitu.
Siapa tahu dengan begitu kita bisa berpikir sadar jernih, sadar gitu Mas. Karena terkadang saya nggak tahu ya, ada kadang-kadang itu ada hipnotis model handphone kayak gitu loh. Jadi kalau sebaiknya ya tarik napas kayak gitulah, gitu kan. Biar kita bisa berpikir logis, berpikir jernih kayak gitu sih. Oke, jadi tiba-tiba ada chat. Selamat Anda mendapatkan 100 juta rupiah dari rekening. Oh, bener gak nih ya? Oke. Oh iya benar. Ternyata enggak. Ternyata enggak. Karena terkadang kita langsung didesak kan. Biasanya kan social engineering ciri-cirinya didesak kan gitu kan. Iya. Gitu. Aku jadi keinget juga nih ada satu modus nih. Si nasabah ini dia dapat transferan senilai 100 juta. Dan benar waktu dia cek dapat 100 juta. Tiba-tiba ada orang hubungi dia, chat dia, bilang kalau salah transfer. Pak, ini saya salah transfer nih, saya mau transfer ke anak saya untuk pembelian kendaraan, tapi ke transfer ke bapak 100 juta, boleh nggak dibalikin lagi? Tapi untungnya si nasabah ini dia nggak langsung balikin, dia cek dulu di kesemat. Iya, dia cek bener nggak ini. Ternyata waktu dikasih tahu, Pak, ini pinjaman online. Nah, ini pinjaman online, jangan dibalikin, jangan kasih ke orang itu, Pak. Karena kalau seperti itu nanti Bapak bakalan mesti yang bayar. Harus. Wah, ini jahat sekali ya. Ternyata ya untuk modus-modus yang seperti ini ya. Ada nggak sih caranya nih dari yang tadi aku cerita mungkin atau dari teman-teman dari updaters yang tadi mereka sudah bahas semua. Kalau misalkan kita kena nih, gimana sih caranya supaya kita mau lapornya kemana? Apa yang mesti kita lakukan? Cara-caranya mungkin dari Nanang atau dari... Ini kalau misalnya kita nggak berharap ya, tapi kita memberikan edukasi bagaimana kalau kita sebagai nasabah Bank Sinarmas kita kena penipuan. Iya, menjadi korban Jadi, gitu ya. nasabah Bank Sinarmas bisa datang ke kantor cabang terdekat, bisa melalui customer care kayak gitu, nanti bawa bukti kepemilikan rekening, terus kartu identitas, kemudian nanti menyiapkan surat kepolisian, kronologis, kayak itu bukti-bukti penipuan. Karena sekarang bukti penipuan bisa lewat chat ya, atau apa, itu dibawa semuanya kayak gitu. Nanti dari tim anti fraud kita akan membantu, kita lakukan pengecekan, nanti akan kita bantu untuk surat bilateral juga, jadi nanti bisa kita bantu. Jadi kalau misalnya dananya ada di tempat lain, nanti bisa dibalikin. Tapi kita nggak bisa menjanjikan ya, kayak gitu, karena kan kita nggak tahu nih ketika kita udah transfer dana di sana langsung fast moving nggak, jadi dana masuk langsung dikeluarin nggak, kayak gitu, karena kan kita nggak tahu. Gitu. Karena tipikal penipu itu Mas, itu biasanya kalau sudah dapat yang dimau itu udah masuk rekening dia, itu secepat mungkin hitungan detik, hitungan menit kelamaan sih, detik itu langsung standby dia, biasanya standby di ATM langsung tarik atau ditransfer ke bank lain, transfer ke bank lain kayak gitu sih. Jadi ya secepat mungkin si nasabah kita juga kita edukasi. Kalau bisa secepatnya lapor juga kayak gitu, secepatnya juga lengkapi dokumen. Siapa tahu kita bisa mengelok atau menyelamatkan. Oke. Berarti Bank Sinarmas ini luar biasa ya. Karena pernah juga ada kita selamatin juga itu, kita kirim surat ke mereka dan ada yang bisa dikembalikan juga gitu. Terus kalau kena penipuan atau apa kayak gitu, itu pastiin lagi, maksudnya sebagai petugas bank menerima laporan kita bantu, tapi ingat kita harus menjaga kerahasiaan data nasabah kayak gitu. Jangan sampai mungkin pelakunya sesama Bank Sinarmas kayak gitu, tapi kita tidak berharap ya gitu. Kita harus benar-benar jaga data nasabah, jangan sampai dengan niatnya kita membantu malah mencelakain kita. Gitu. Setuju banget sih dari yang disampaikan. Berarti memang luar biasa banget dari Bank Sinarmas ini, aware juga ya tentunya, nggak langsung lepas tangan, oh itu salah ibu sendiri, salah bapak sendiri, kenapa seperti itu ya. Ternyata luar biasa dari Bank Sinarmas ini. Ada satu lagi Mas, untuk misalkan dia jadi korban nih, ya kan. Sebenarnya kita Bank Sinarmas juga kerjasama sama Kominfo juga kan. Oh iya, itu yang tadi saya mau nanya nih. Kominfo juga ada wadahnya ya. Jadi kalau kita mau lapor kemana, situ juga bisa ya. Misalkan nih, tapi ini lebih misalkan nih sebelum dia jadi korban, di Kominfo itu, website Kominfo, dicek rekening.id, itu bisa cek tuh teman-teman update, terus ada periksa rekening tuh. Jadi misalkan teman-teman yang mau transaksi online, mau transfer ke seseorang, cek dulu rekeningnya ini pernah dapat laporan nggak sih? Dicek rekening ID itu ada tuh. Jadi teman-teman misalkan, oh saya mau belanja online nih, gitu kan, di Instagram, di Facebook gitu kan, tapi dikasih nomor rekening.
di situ nanti memasukin nomor rekeningnya, banknya apa, nanti ada muncul tuh, pernah dapat laporan nggak? Kayak gitu. Jadi kalau mau transfer transaksi online bisa mengetahuinya. Apakah rekening dapat laporan nggak sih? Kalau kosong biasanya aman. Tapi kalau udah pernah dapat laporan, lebih baik jangan diteruskan transfernya. Nah, tuh. Kayak gitu. Terus ada juga nih, misalkan udah terlanjur jadi korban nih. Jadi korban, biar nggak ada korban lain yang sama, gitu kan? Ada cek lapor rekening juga. Jadi misalkan nih saya sebagai korban nih kena penipuan jual beli online, saya bisa lapor juga di cek rekening ID itu. Jadi saya masukin kayak biasanya diminta itu kayak dokumen kronologisnya, bukti transaksinya, biasanya juga bukti chat-chatnya juga harus dilampirin kayak gitu, untuk memperkuat kayak gitu. Jadi biar si calon-calon korban lain tidak kena ya. gitu. Bias. Berarti itu nanti dari pihak hukum yang langsung jalankan itu ya, dari pelaporan-pelaporan yang kita sampaikan itu ya. Gitu ya. Nanti itu yang rekap biasanya orang-orang orang Kominfo sih itu. Mereka ngecek ini rekening pernah lapor nggak, valid nggak sih yang dilaporin kayak gitu-gitu. Ya ini luar biasa sekali ya, ternyata sekalipun negara kita menyiapkan Kominfo ya, tapi kalau memang kita adalah nasabah Bank Sinarmas juga gercep dong untuk menyiapkan bagaimana caranya supaya ketika kita yang kena menjadi korban, kita ditanganinya dengan cara-cara yang tentunya seperti yang tadi dijelaskan gitu ya. Mungkin tambahan juga buat updaters. Mungkin tadi ada pertanyaan gimana kalau nasabah kita sebagai korban. Tapi ada juga cabang yang mengalami bagaimana dari bank lain, nasabah bank lain yang datang ke kita. Gitu. Minta tolong ke kita. Minta tolong. Jadi dibantu tuh. Bisa. Jadi ketika misalnya terindikasi nasabah Bank Sinar yang melakukan penipuan. Jadi cabang nggak usah panik. Jadi sama metodenya. Jadi dimintain semua dokumennya sama persis yang lainnya. Kemudian nanti diarahkan untuk korbannya itu nanti dia lapor ke pengirim dana, ke bank pengirim dana. Nanti minta ke mereka dibuatin surat bilateral. Nanti surat bilateral itu nanti akan antara bank lain ke Bank Sinarmas. Nanti kita akan balas-balasan di situ, gitu. Jadi ada buktinya di situ, ada velosnya. Waduh. Jadi kita bisa bantu juga. Jadi cabang nggak usah panik. Apa sih harus kita lakuin kalau ada nasabah bank lain datang buat melakukan pengaduan, gitu. Tapi tentunya seperti dibilang Mas Nanang tadi, pada saat nasabah bank lain itu datang, kita harus menjaga kerahasiaan data nasabah kita, kayak gitu. Jangan tiba-tiba nasabah lain datang, dia tanya nih, saldonya sekarang berapa ya di rekening si ini nih, kita langsung infoin. Nah itu bahaya, bisa kenal pasal kerahasiaan data nasabah. Hati-hati. Nah, itu ya ternyata ini aku baru tahu loh, ternyata se-service excellent begitu loh Bang Sinarmas ya untuk menangani case-case dari penipuan-penipuan ini ya. Bayangkan dari bank lain datang ke Bang Sinarmas, tambahkan cinta kalian karena luar biasa banget dari service excellent dari Bang Sinarmas ini sampai mereka mau menangani kasus yang benar-benar bukan kasusnya dari Bank Sinarmas itu sendiri. Kalau bisa cabang misalkan, oh ya udah dokumennya mana Bu, kayak gitu kan, dokumen kayak kronologis, surat tanda lapor polisi, bukti transaksi, kita terima kayak gitu, kita terima Bu laporannya kayak gitu kan. Tapi untuk follow up silahkan Ibu ke bank, misalkan bank lainnya, ke bank pengirim dananya Bu. Terus betul. nanti dari cabangnya tuh dokumennya di scan atau dikumpulin, kirim ke fraud management saja kayak gitu. Nanti kita dari anti fraud akan melanjuti laporan tersebut kayak gitu. Bahkan nanti dari bank sananya misalkan dia udah lapor ke bank X kayak gitu kan. Bank X-nya nanti bank X pusatnya akan kirim surat ke Bank Sinarmas pusat juga. Oke, baik buat seluruh updaters, terima kasih untuk waktunya. Luar biasa banget dengan dua narasumber kita yang sudah menjelaskan tentang modus-modus yang sedang tren dan marak digital saat ini ya. Tentunya ini menambah wawasan buat updater semua, juga terutama juga buat saya ya khususnya. Saya Nathanael di sini. Saya Nanang. Saya Oktav. Kami undur diri. Terima kasih dan salam sehat selalu untuk kita semua. Ngupdate, ngobrol ala Putes, biar up to date.